Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, dan masih menunjuki kita di atas jalan yang hak ini. Semoga Allah selalu membimbing kita, menunjuki kita sampai akhir hayat kita kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal juga dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-30, masih membahas seputar makanan. Apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang buah-buahan yang tentunya ada di kota Madinah waktu itu. Apa-apa yang dikonsumsi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Disebutkan oleh penulis rahimahullah, bab ma jaa fi fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa-apa yang datang dari hadis-hadis yang menjelaskan pada buah-buahan yang dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kita mengingatkan bahwa apa yang beliau makan ini dari perkara yang mubah.
yang sangat dipengaruhi juga oleh apa? Keadaan di lingkungan beliau. Sehingga kalau kita tidak mendapati makanan-makanan ini, atau kita diberikan kemudahan mendapati makanan-makanan yang lebih, buah-buahan yang berbeda, lebih banyak jenisnya dibandingkan yang ada di zaman Rasulullah SAW, bukan artinya kita tidak boleh mengkonsumsinya. Karena hukum asal makanan-makanan ini apa? Mubah. Boleh kita mengkonsumsinya selama tidak ada dalil yang melarang mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Jadi apa saja dari jenis buah-buahan yang mungkin tidak ada di kota Madinah waktu itu, tidak ada zaman itu, kalau kemudian hari ini ada, maka hukum asalnya boleh dikonsumsi. Beliau menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Yang pertama, qala haddatsana Ismail ibn Musa al-Fazari, qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an abihi an Abdullah qala. Bagi teman-teman yang sudah biasa ngaji begitu ya, insyaallah khususnya mengkaji hadis seperti ini, insyaallah sudah faham kalau ada sebuah sanad, ada seorang sahabat yang namanya disebutkan Abdullah secara mutlak, maka yang dimaksudkan siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Karena Abdullah itu kan banyak ya. Ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Zubair. Maka yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah ibn Mas'ud. Jadi diingat-ingat, kalau ada sebuah sanad, di situ ada nama sahabat Abdullah tanpa embel-embel apapun, disebutkan secara mutlak begitu saja, maka yang dimaksudkan adalah Abdullah ibn Mas'ud. Qala, beliau menceritakan, kana Nabi SAW ya'kulul kitha'a birrutabi. Kana Nabi SAW, dahulu kala Nabi SAW ya'kulu makan al-kitha'a. Kitha', apa itu kitha'? Kitha' itu sejenis timun. Mungkin kalau dalam terjemah diartikan apa? Timun begitu ya. Tapi dia lebih besar. Apa namanya? Mungkin kita mengenal timun mas. Biasanya di bulan Ramadan khususnya itu ya, banyak dijual untuk dibuat minuman. Dia sejenis dengan mungkin dekat keluarganya. Kalau dari tanaman itu dekat dengan apa? Dengan semangka. Maka nanti juga akan disebutkan tentang semangka. Di sebagian terjemah disebutkan kitha itu timun. Padahal timun sendiri ada bahasa Arabnya, apa itu? Khiyar. Maka dia mirip dengan timun, tapi ukurannya lebih besar. Birrutabi. Maka Rasulullah memakan kitha ini, timun ukuran besar ini, dengan apa? Dengan kurma.
Dan ini ada biasanya pembahasan seputar Tibun Nabawi, di mana dijelaskan, termasuk di sini singgung oleh Syekh Abdul Razak, kurma punya sifat panas. Makanya kemarin dalam kisahnya Rasulullah SAW bersama Ali radhiyallahu anhu, ketika disuguhi kurma, Ali disuruh tidak makan karena Ali baru sembuh. Maka kurma punya sifat panas. Tubuh yang sedang memperbaiki dirinya, sedang masa penyembuhan, tidak cocok makan kurma. Nah, untuk mengimbangi sifat panas dari kurma ini, disandingkan dengan dengan yang sifatnya dingin, yaitu timun ukuran besar. Kita mungkin mengenal, lagi-lagi saya katakan tadi? Timun mas. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat yang kedua, qala hadatsana Abdah ibnu Abdullah al-Khuzai al-Basri, qala hadatsana Muawiyah ibnu Hisham an Sufyan an Hisham ibn Urwah an abihi, yaitu Urwah ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bittikha birrutabi. Dahulu kala Nabi SAW makan makan semangka dengan dengan kurma. Kemudian Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, wa fil bittihi iddatu ahaditha la yasihhu minha syai'un ghairu hadzal haditsil wahidi. Dalam masalah semangka itu ada beberapa hadis yang tidak ada yang sahih kecuali hadis ini saja. Jadi ada beberapa hadis menerangkan tentang semangka. Nah, itu tidak ada yang sahih kecuali hadis ini, di mana Nabi SAW makan kurma dengan semangka. Wal muradu bi al-akhdar. Dan yang maksudkan adalah semangka yang berkulit hijau. Karena kalau kita lihat ada semangka yang kulitnya itu hijau muda gitu ya. Ada yang hijau tua, nah itu yang dimaksudkan. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ibrahim ibn Ya'qub, qala haddatsana Wahab ibn Jarir, qala haddatsana Abi, qala sami'tu Humaidan, atau qala haddatsani Humaid, qala Wahab, wa kana sadiqan lahu, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik menceritakan, ra'aitu Rasulullah SAW yajma'u bainal hirbis warrutab. Ini dari sahabat yang lain menceritakan bahwa dahulu kala Anas bin Malik pernah melihat Rasulullah SAW menyandingkan, mengumpulkan antara hirbis. Di dalam terjemah saya dapati hirbis itu rock melon. Apa ya rock melon itu?
buah melon begitu. Mungkin bisa yang paham tentang buah-buahan, ada istilah rak melon. Apakah itu melon yang biasa kita kenal atau jenis yang lain? Dengan rutab. Kalau rutab insya Allah sudah paham ya. Kurma basah. Yang nanti akan kita bahas rutab, salah satu yang diidolakan oleh masyarakat waktu itu, karena mereka hanya bisa menikmati rutab itu setahun sekali. Maka ini lagi-lagi mirip dengan dua hadis sebelumnya, bahwa khirbis ini punya sifat dingin, sedangkan rutab punya sifat panas. Maka untuk menyeimbangkannya dikumpulkan dua jenis makanan ini. Hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Yahya, qala hadatsana Muhammad ibn Abdul Aziz Ar-Ramli, qala hadatsana Abdullah ibn Yazid ibn Salt an Muhammad ibn Ishaq an Yazid ibn Ruman an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala bittikha birrutab, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan apa? Semangka dengan kurma. Ini mengulang hadis yang kedua. Hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas, qala wa haddatsana Ishaq ibn Musa, qala hadatsana Ma'an, qala haddatsana Malik an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, kana an-nasu idza ra'aw awwal ath-thamri ja'u bihi ila Rasulillah sallam. Dahulu kala orang-orang ketika melihat buah pertama, maksudnya buah pertama dari apa? Kurma, yang sudah layak untuk dikonsumsi, tidak lain yang namanya apa? Rutab. Ja'u bihi ila Rasulillah sallam. Mereka membawanya kepada Rasulullah sallam. Sebagai bentuk apa? Hadiah. Fa idza akhadhahu Rasulullah sallam qala Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Maka apabila Rasulullah SAW mengambil buah tersebut, beliau pun mendoakan, ya Allah, berkahilah bagi kami pada buah-buahan kami, dan berkahilah bagi kami pada kota Madinah kami ini, dan berkahilah bagi kami pada takaran kami, sa' kami, dan pada mud kami. Kemudian beliau menambahkan, Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuka. Dan sesungguhnya aku ini hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkata. Dan sesungguhnya beliau, Nabi Ibrahim, telah mendoakan bagi negeri Mekkah, bagi kota Mekkah. Wa inni ad'uka lil Madinati bimithli ma da'aka bihi li Makkata wa mithlihi ma'ahu. Maka aku mohon kepadamu ya Allah untuk kota Madinah seperti apa yang didoakan Ibrahim untuk kota Mekkah, dan semisalnya lagi untuknya. Artinya apa? Nabi SAW mendoakan kota Madinah 2 kali lipat keberkahan kota Mekkah.
Maka siapapun yang sudah pernah ke kota Madinah dan kota Mekkah bisa merasakan perbedaan dari segi kenyamanan, ketentraman. Gitu ya. Dan semoga yang belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi dua kota suci ini. Mengunjungi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Allahumma amin. Maka kita bisa merasakan sesuatu yang lain antara kota Madinah dengan kota Mekkah. Salah satu faktornya ini. Doanya Nabi SAW untuk kota Madinah seperti yang diminta Nabi Ibrahim dan semisalnya. Artinya 2 kali lipat. Qala thumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dhalika thamara. Kemudian Rasulullah SAW akan memberikan apa? Kepada anak yang paling kecil yang beliau lihat. Kemudian beliau berikan dari rutab tadi. Maka di sini bagaimana dulu orang-orang memberikan hadiah kepada Rasulullah dan beliau pun apa? Menerima hadiah itu dan mendoakan keberkahan untuk mereka. Karena itulah yang diharapkan kemudian apa? Menjadi keberkahan pada panen mereka. Di mana panen ya di bulan-bulan ini, gitu ya. Di bulan Juli Agustus ini ketika panas mencapai puncaknya, mereka akan panen kurma. Maka sebelum buah kurma itu menjadi kering, mereka bawa kurma yang basah yang kita katakan tadi hanya bisa dinikmati setahun sekali. Karena mereka belum punya freezer. Jadi kurma itu ketika dipetik masih basah, kalau dibiarkan membusuk. Berbeda kalau dia dibiarkan di tangkainya sampai mengering, yaitu dikeringkan oleh apa? Hawa panas. Maka dia bisa disimpan dalam waktu yang lama. Tapi sudah beda antara apa? Kurma yang kering dengan kurma yang basah. Rasanya, kenikmatannya. Maka kita perlu syukuri kemudahan yang Allah berikan sekarang. Mungkin yang belum pernah tahu tentang rutab bisa ke toko-toko oleh-oleh haji. Ini setahu saya ada, ini khususnya yang besar yang mereka menyediakan berbagai macam oleh-oleh haji itu ada, ini insya Allah. Dan bisa membedakan. Kurma mungkin hampir keseluruhan kita pernah merasakan kurma, yaitu yang kering. Sedangkan rutab, silahkan ditanyakan di toko oleh-oleh haji, biasanya ada. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini disebutkan qala hadatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qala hadatsana Ibrahim ibn Muhtar an Muhammad ibn Ishaq an Abi Ubaidah ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir an Rabi' bin Muawwid ibn Afra qalat ba'athani Mu'ad ibn Afra bikina'in min rutabin wa alaihi ajrin min kitha'in zughbin. Diceritakan oleh Ar-Rabi
binti Muawwidh bahwa Mu'ad ibn Afra, berarti siapa? Pamannya, mengutus membawa satu wadah rutab. Dan bersama rutab itu ada apa? Kitha tadi, yaitu timun yang ukuran besar. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kitha'a fa ataituhu bihi wa 'indahu hilyatun qad qadimat 'alaihi minal bahraini. Dan dahulu kala Nabi SAW menyukai kitha ini, timun besar ini. Maka aku datang dengan kitha tersebut, dan di sisi beliau ada hilyah, perhiasan, maksudnya apa? Pakaian yang berasal dari Bahrain. Famala yadahu minha fa'atanihi. Afan, hilyah di sini perhiasan-perhiasan, ya. Yang didatangkan dari mana? Bahrain. Yaitu dari apa? Sedekahnya penduduk Bahrain. Famala yadahu minha fa'atanihi. Maka beliau pun memenuhi tangannya dengan perhiasan tadi dan memberikannya kepadaku. Poinnya ada pada penyebutan kisah lagi, tapi ada faedah lain tentang apa? Membalas kebaikan. Di mana subhanallah beliau dibawakan apa tadi? Kurma rutab gitu ya, kurma basah dengan kisah. Maka beliau ambilkan perhiasan tadi sebagai balasannya. Satu hadis tambahan terakhir gitu ya. Qala haddatsana Ali ibn Hujur, qala haddatsana Syarik an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Rabi' binti Muawwidh ibn Afra. Qalat, cerita yang sama, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam bikina'in min rutabin wa ajrin zughbin fa'atani mil'a kaffihi huliyan aw qalat dhahaban. Aku mendatangi Nabi SAW dengan satu wadah rutab bersama dengan apa tadi? Mentimun. Nah, ini yang ajr, ini yang namanya mentimun, yang ukurannya kecil. Fa'atani mil'a kaffi huliyan. Maka beliau memberiku sepenuh telapak tangan beliau perhiasan, au qalat dhahaban, atau emas. Nah, ini menegaskan kisah sebelumnya tentang kebaikan Nabi SAW dalam apa? Membalas kebaikan orang lain. Kemudian bab berikutnya tentang apa yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan di sini antara syarab, yaitu sesuatu yang diminum, dan syurbi. Nanti di bab berikutnya tentang bagaimana Rasulullah SAW atau tata cara Rasulullah SAW minum.
Berkata menulis rahimahullah, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ma'mar an Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau menceritakan, kana ahabbas syarabi ila Rasulullah sallam al-huluwul baridu. Dahulu kala, minuman yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah yang manis dan dingin. Ini kesukaan Rasulullah SAW. Tapi seperti pernah saya singgung sedikit, bahwa manis yang ada zaman itu adalah manis yang alami. Bukan kemudian manis yang hari ini itu kemudian membahayakan tubuh kita. Karena dibuat dari zat-zat kimia buatan. Maka subhanallah, di antara yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah minuman yang manis. Misalnya air yang kemudian dicampur dengan madu. Atau rendaman dari kurma. Yang dikenal dengan nabidh. Dan diminum dalam keadaan dingin. Dingin di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak al-baridul mu'tadil. Dingin yang sedang. Gitu ya. Kita sekarang sukanya dingin yang benar-benar dingin, yaitu keluar dari lemari es, gitu ya. Apalagi freezer. Nah, ini berbeda dinginnya. Karena dingin yang sedang ini baik untuk tubuh. Tapi dingin yang berlebihan, banyak penelitian membahayakan tubuh kita. Maka tidak heran kalau banyak dari kita terganggu kesehatannya karena menyukai yang manis dan menyukai dingin. Ini berbeda dengan yang dimaksudkan hadis ini. Karena manis yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW adalah manis yang alami. Dan dingin yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW adalah dingin yang sedang-sedang saja. Karena mereka nggak punya freezer zaman itu. Maka didinginkan dengan cara-cara yang alami. Seperti mungkin sebagian kita di masa kecil mengalami kendi, gitu ya. Tempat air dari tanah liat itu. Maka cukup di zaman itu, kelihatan umurnya gitu ya. Maka di zaman itu cukup dengan seperti itu sudah segar air itu. Kita nggak kenal atau belum kenal dengan istilah lemari es dan sebagainya. Nah, ini dingin-dingin yang tidak membahayakan tubuh. Tapi dingin sekarang ini, dingin es itu ternyata bisa membahayakan tubuh kita. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim qala haddatsana Ali ibn Zaid an Umar wa huwa ibn Abi Harmalah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita kejadian yang pernah dialami oleh beliau. Apa itu? Dakhaltu ma'a Rasulullah sallam ana wa Khalid bin Walid ala Maimunah. Aku masuk bersama Rasulullah SAW, aku dan Khalid bin Walid masuk kepada Maimunah.
salah satu istri Rasulullah SAW. Di mana beliau Ummul Mukminin Maimunah ini radhiyallahu anha adalah bibinya siapa? Bibinya Abdullah bin Abbas dan bibinya Khalid bin Walid. Maka mereka ikut hadir masuk di rumah beliau. Faja'anna bi'ina'in min labanin. Maka beliau Ummul Mukminin Maimunah datang kepada kami, yaitu Rasulullah SAW, Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas. Tentu Abdullah bin Abbas masih kecil. Kita ingat kembali umurnya belum sampai 13 tahun karena beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Berarti waktu itu usianya belum genap 13 tahun. 3 tahun sebelum hijrah ditambah 10 tahun Rasulullah SAW hidup di Madinah. Berarti kan Rasulullah SAW meninggal usianya belum 13 tahun. Dan bersamanya siapa? Panglima perang Khalid bin Walid. Yang jauh tentunya sudah berumur. Nah, kemudian disuguhkan satu wadah susu. Yang kemarin sempat kita singgung, mereka belum punya gelas masing-masing. Jadi kalau menyuguhkan dalam satu wadah yang sama diminum bersama. Fasyariba Rasulullah SAW wa ana ala yaminihi wa Khalidun ala shimalihi. Maka kemudian Rasulullah SAW minum. Dan aku berada di sebelah kanan beliau, sedangkan Khalid berada di sebelah kiri beliau. Faqala li. Nah, di sini ada adab ketika kita makan bersama. Setelah selesai seseorang mengambil sesuatu makanan, minuman, maka yang berikutnya siapa? Yang sebelah kanannya. Itu etikanya. Jadi kalau dalam sekelompok orang, maka yang paling berhak untuk mengambil makanan adalah yang sebelah kanan, orang yang pertama. Apa dasarnya? Dasarnya di sini. Faqala li, maka kemudian berkata kepadaku, siapa? Rasulullah SAW, asy-syurbatu laka. Minuman ini, asy-syurbatu laka. Minuman ini hakmu, milikmu. Karena Abdullah bin Abbas yang berada di sebelah kanan. Fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Tapi di sebelah kiri ada yang lebih tua. Ini juga punya hak. Karena orang yang lebih tua berhak untuk dihormati. Di sini ada dua hak yang saling bertabrakan. Maka hak tempat didahulukan dari hak umur. Maka Rasulullah SAW ketika ingin mendahulukan Khalid, minta izin kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, minuman ini hakmu, milikmu. Tapi kalau engkau mau, engkau bisa mengalah. Untuk siapa? Untuk Khalid. Mau ngalah tidak? Abdullah bin Abbas nggak mau ngalah. Bukan karena urusan dunia, tapi karena keberkahan. Bekas minum langsung, sisa minum langsung dari siapa? Rasulullah SAW. Karena sifatnya para sahabat itu selalu mendahulukan orang lain kalau urusan dunia. Sampai-sampai sifat itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, khususnya orang-orang Ansar.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang lain terhadap dirinya sendiri, padahal mereka sendiri butuh. Itu dalam urusan apa? Dunia. Tapi kalau sudah kaitannya dengan urusan akhirat, gak ada ngalah dalam urusan akhirat. Masing-masing kita harus mendahulukan dirinya dulu. Sayangnya hari ini terbalik. Orang kalau urusan dunia, antrean apa? Dunia, pembagian dunia, oh nggak mau ngalah. Lihat orang dorong-dorongan sampai injek-injekan gitu ya. Bantuan apa, bantuan ini, pembagian zakat. Nasallahu salamah wal afiyah. Tapi kalau sudah ada di masjid, Masya Allah, berubah 180 derajat. Monggo. Soft pertama yang seharusnya diperebutkan apa? Wah, ngalah. Ini ngalah yang salah. Nggak ada ngalah dalam urusan akhirat. Maka Abdullah ibn Abbas, subhanallah, gitu ya, yang masih kanak-kanak paham ini. Apa jawabnya? Fakultu ma kuntu liusira ala su'ri ka ahadan. Tidaklah aku akan mengalah atas bekas minummu kepada seorang pun. Gak mau ngalah. Wong ini bekas minumnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man at'amahu Allahu ta'aman falyakul Allahumma barik lana fihi wa'atimna khairan minhu. Barang siapa yang Allah beri dia makanan, maka supaya dia mengatakan apa? Ya Allah, berkahilah bagi kami pada makanan tersebut, dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Ini juga doa, di antara doa yang bisa kita baca setelah kita makan. Kita minta keberkahan pada makanan tersebut. Kalau kita cermati dari kemarin, selalu yang dibahas dalam makanan minuman itu apa? Keberkahannya. Bukan kemewahannya, bukan kelezatannya. Dan ketika kita memohon kepada Allah apa yang lebih baik, itu bukannya, kita katakan lagi, bukannya kita tidak bersyukur. Dan teman-teman mungkin ingat pembahasan kita dalam bab doa di bukunya Ustaz Abu Ihsan gitu ya. Apa itu? Panduan amal sehari semalam. Itu diantara kesalahan sebagian kita, dan ini diantara apa? Bisikan iblis, mencukupkan diri, irit dalam berdoa karena takut dibilang tidak bersyukur. Hati-hati. Ini celah iblis untuk masuk kepada kita. Kelihatannya keren gitu ya. Sudah nerimo saja. Sudah qanaah dengan apa yang diberikan Allah. Qanaah itu setelah kita berusaha, berdoa, kemudian Allah berikan sesuatu. Ya terima apa yang Allah berikan itu. Tapi kita boleh meminta lebih dan lebih. Baik dalam urusan dunia, apalagi untuk urusan akhirat kita nanti. Jadi jangan sampai tertipu dengan iblis. Begitu halusnya gitu ya. Iblis itu menipu kita.
Kita mau minta lebih, kita takut dibilang apa? Tidak bersyukur. Hati-hati. Maka lihat Rasulullah mengajarkan kita untuk minta yang lebih baik. Wa man saqahu Allah azza wa jalla labanan. Dan barang siapa yang Allah beri minum dia dari susu, falyakul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada susu tersebut dan tambahkanlah kami darinya. Tsumma qala, kemudian Abdullah Ibn Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallam, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami was-syarabi ghairul labani. Tidaklah sesuatu yang menggantikan kedudukan makanan dan minuman selain apa? Susu. Artinya susu itu bisa menggantikan apa? Makan dan minum kita. Ketika orang tidak punya apa-apa dari makanan minuman, maka itu bisa tergantikan dengan apa? Susu. Nah, ini dua bab yang kita bisa bacakan kesempatan pagi hari ini. Kenapa setiap penyebutan Abdullah dinisbatkan kepada Abdullah bin Mas'ud? Apakah memang beliau lebih mulia dari Abdullah yang lainnya? Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khairan. Wallahu alam. Itu keterangan para ulama hadis begitu ya. Ketika ada penyebutan Abdullah dalam sanad, yaitu yang dimaksudkan para sahabat, maka yang dimaksudkan di situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Apakah Abdullah bin Mas'ud lebih utama dari sahabat-sahabat yang lain? Maka keutamaan ini butuh dalil. Dan sebatas yang saya tahu, tidak ada penjelasan bahwa Abdullah bin Mas'ud lebih utama dibandingkan apa Abdullah lain, kecuali mungkin dari segi umur. Karena Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam dari Mekkah. Sedangkan Abdullah bin Abbas kita kenal tadi usianya masih kanak-kanak. Abdullah bin Umar juga masih remaja di masa hidup Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Taib ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.